Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Alhamdulillah, hari ini pada acara Rakernas yang ke-23 kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan dalam acara Rakernas yang menghasilkan beberapa program ke depan untuk kemajuan GMBI itu kita semua yang ada di sini sehat ya. Amin. Dari ada yang dari jauh. Ini kan saya di depan saya nih, Bang Sugeng nih, Mas Sugeng. Saya siapa? Ada itu dari Jawa Timur juga ini. Siapa? Alhamdulillah, walaupun saya dalam kondisi yang pada waktu itu mengalami koma selama beberapa hari, alhamdulillah saya bisa kembali lagi, diberikan kesempatan untuk mengingat kembali saudara-saudara saya, dan saya diberi kesempatan berkumpul dengan saudara-saudara saya semua di sini, termasuk yang saya hormati ini ada Dewan Pakar yang selalu hadir, Mang Caca ini coba berdiri. Ini Dewan Kehormatan ini yang mempunyai sekarang kekuasaan di dunia hutan. Jadi orang yang berhubungan dengan hutan, dengan yang program pertanahan dan depan apapun, ini pasti berhubungan dengan Mang Caca. Dan kebetulan kalau di Jawa Barat itu ketuanya Mbak Jija atau Ganda Permana? Bandung, Kabupaten Bandung, Mbak Jija. Oh, kalau Ganda Permana Jawa Barat? Di Jakarta hanya hukum, tapi di Garut ketua. Oh, kalau di Garut dia sebagai ketua yang menjaga hutan semua. Mana Ganda? Siap Pak Oh, Ketua. Garut. Siap. Alhamdulillah sehat ya. Siap. Ini teman seperjuangan saya merintis GMBI dari sejak ketua Buma PS dan diberi kesempatan oleh Mang Caca, diberi tanggung jawab. Alhamdulillah juga banyaklah saudara-saudara saya. Mudah-mudahan di Rakernas, silakan duduk, berdiri wae. Kasihan. Alhamdulillah banyak lagi ada tadi Mang Pedi mana yang kelihatan. Ini coba lihat Om Pedi ini Dewan Pakar. Langsung terbang ke sini. Ini Dewan Pakar perekonomian kita. Jadi kalau menyangkut soal dunia koperasi, dunia ini Dewan Pakarnya Om Pandi. Mana lagi sahabatnya Dewan Pakarnya? Ini Ibu Ajija Ketua Harian, coba berdiri. Masih cantik. Ya. Saya kira kalau di GMBI mukanya berubah, takut ribet. Tapi alhamdulillah masih cantik. Jadi saya berdoa mudah-mudahan sehat selalu. Ya silakan duduk lagi. Hari ini di dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah laporan pertanggungjawaban selama perjalanan saya
perjalanan 23 tahun ini saya bertanggung jawabkan. Kebetulan adalah yang memegang. Kalau bertanggung jawaban secara lisan, Anda merasakan bahwa GMB sudah berkembang. Tapi rata-rata di dalam hati yang namanya organisasi, yang namanya bertanggung jawaban, selalu bertanya masalah harta, duit, itu selalu bertanya. Selalu aja. Boleh tanya, ini Haji Jalan udah jadi ketua komisi berdiri. Coba, ini ketua GMB jadi ketua komisi DPRD Purwakarta. Boleh tanya pengalamannya di organisasi manapun. Ketika Anda bertanya tentang laporan pertanggungjawaban, bukan pertanggungjawaban ketua udah berbuat apa, tidak. Saya jamin itu rata-rata apa yang selalu ditanyakan dalam hati, ini mana keuangan. Selalu boleh tanya, Anda merasakan yang jadi ketua di distrik maupun di Wilten. Selalu kalau bertanggung jawaban tiap tahun, pertanyaannya adalah keuangan dibawa kemana. Hari ini, di dalam kesempatan hari ini yang berbagai ini, Rakernas ini sebelum dimulai, sebelum saya memberikan inti-intinya, perlu diawali oleh laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang saya lakukan sebagai ketua umum, alhamdulillah GMBI sekarang sudah lagi mendapatkan saudara terbaru, yaitu di Kalimantan Timur. Dari IKN. Ya, saya pernah di sana waktu zaman Kutai, zaman saya masih di kader Golkar. Saya salah satu kader yang dikirimkan untuk belajar bagaimana memenangkan pemilu biar suara Golkar itu bisa melebihi target. Saya yang dikirim. Di sekolah kan saya ke sana. Saya ke Kutai Kartanegara. Jadi saya pernah ke Kutai Kartanegara. Alhamdulillah, hanya saya belum ke Irian Jaya. Jadi saya juga kalah sama Om Penny. Tapi GMBI kan ada Om Penny, jadi sama darahnya nyampe juga. Kita keluarga. Betul nggak kita keluarga? Betul. Sekali lagi saya tanya, betul kita keluarga? Betul. Betul kita keluarga? Betul. Betul kita keluarga? Betul. Jadi kalau kita betul keluarga, sekalipun ada kesalahan di antara keluarga kita, jangan terlalu dibesarkan. Mari kita saling menyadari kekurangan kita. Mari kita saling introspeksi, apakah kita sudah cukup benar atau belum. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan. Ini problema di organisasi, selalu itu dan itu. Apa coba? Kalau kata orang Sunda, sirik pilik dir kaniaya, selalu ada itu. Jadi saya harapkan kita di GNDW tidak demikian. Kita harus bisa berlapang dada, berlapang pikiran, berlapang hati. Ketika ada seseorang tidak mampu, kita bantu. Bukannya kita pojokkan,
kita terus istrinya dipiralkan, tidak perlu. Kita bantu saudara kita kalau ada itu salah. Jangan sampai istilahnya terus saja dipojok. Nggak boleh. Saya tidak harapkan di Rakernas hari ini saya minta dibuka selebar-lebar. Baik kesalahan apapun harus mau terbuka. Tidak boleh ditutup-tutup. Karena untuk memperbaiki luka, mau kita tahu bagaimana luka kita. Kalau kita sendiri tidak mau memperbaiki diri. Jadi saya melihat ada kemajuan di KMB. Pertama, kemajuannya hari ini Rakernas bisa berkumpul, walaupun dengan susah payah, tapi berkumpul. Dewan Pimpinan Pusat berkumpul, jajaran militer ada, distrik ada. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai persoalan kecil dilebih-lebihkan. Intinya bahwa di dalam Rakernas hari ini saya minta hasil yang optimal untuk kemajuan KMB. Kedua, harus ada sasaran program ke depan seperti apa. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Saya dapat masukan seperti kemarin, kejadian tentang paling panjang. Itu bagaimana kita harus sikapi. Kita sebagai yang cinta terhadap kebenaran, kita tidak boleh takut. Kalau ada yang mendolimi sesama masyarakat, kita harus tampil ke depan. Tidak perlu takut. Nah, artinya saya juga harapkan ini kemarin ada masukan dari Dewan Kehormatan, coba dibahas persoalan warung panjang. Bagaimana akibat para penambang ketika ditutup, mereka kehidupannya sulit, berkeliaran dan sebagainya. Itu juga menimbulkan kemiskinan baru dan menimbulkan pengangguran, menimbulkan kejahatan baru. Kenapa? Bisa saja karena manusia lapar, saking lapar, dia sudah lagi tidak berpikir mana itu berbahaya atau tidak. Nah, ini kita sebagai masyarakat yang cinta tentang NKRI, coba diperhatikan hal demikian. Jangan hanya saja yang mudah-mudah, sekali-kali coba perhatikan yang berat, persoalan yang berat. Kita harus jadi terdepan di negara Republik Indonesia ini. Saya minta KMB ini bisa tampil seperti saya dulu mendampingi masyarakat Garut Selatan, Jabar Selatan. Orang waktu itu takut mendampingi Jabar Selatan karena kasusnya dengan api masuk desa, otomatis berhadapan dengan aparat. Tapi saya mendampingi masyarakat, meyakini hak masyarakat harus didapat, harus tampil. Saya bilang kepada ketua distrik dan harus tampil. Nyawa ini bukan kita yang ngatur, Gusti Allah, tapi kita berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara. Kita sudah menorehkan nilai dalam kehidupan dibandingkan kita diam.
dia tertindas apa? Bangkit melawan. Nah, ini bahasa itu bahasa biasa pergerakan. Alhamdulillah saya di Rakernas hari ini saya ingin menghasilkan teman-teman produk yang betul-betul demi kemajuan keluarga besar GMI, demi kemajuan masyarakat Indonesia umumnya. Saya tidak mau ada Rakernas hanya kumpul-kumpul yang dulu dipegang oleh mantan pengkhianat, saya katakan, oleh istrinya. Ya, saya sebutkan pengkhianat tadi. Kalau pengkhianat ya pengkhianat. Sumedang itu pengkhianat. Nah, ada di GMI tidak berani menyebutkan pengkhianat. Anda melakukan kesalahan, kalau tidak bisa ditolerir oleh lembaga, apalagi oleh sidang kode etik, terus dikeluar, ya udah pengkhianat. GMI ini banyak pengkhianat yang telah gugur. Ya, kita doakan semoga diterima Anda iman Islamnya. Jangan sampai mendoakan disiksa oleh malaikat, ya. Alhamdulillah hari ini begitu saya ini kebanggaan saya di Rakernas 23 ini, saya berkumpul dengan saudara-saudara saya se-Indonesia, walaupun dengan kesulitan yang berbagai macam semuanya. Tapi saya yakin kalau ada niat, Anda pasti datang ke tempat Rakernas ini untuk GMI kita. Kalau tidak ada niat, sekalipun punya duit apapun yang bakal bisa datang. Tapi kalau ada niat dan keras, karena di GMI ini punya keyakinan dan keras. Alhamdulillah kemarin saya lihat yang dari Sulawesi Tenggara, dari Sulut, sekarang Kalimantan lagi. Artinya coba dari Aceh ada kan yang datang? Hah? Tidak. Padahal keluarga besar kita orang Aceh ada yang hari ini di Mabes Polri bagian Ilwasu, Kapolda dari Kapolda Aceh, itu sahabat kita. Rugi mereka, rugi. Komjen Wahyu Widarda itu betul-betul kenal dengan kita, Kapolda Aceh. Maka aneh karena tidak ada punya niat, dengan alasan saya tidak punya dana atau sulit atau tidak diberitahu atau dengan ya tidak mungkin. Saya panitia memberitahu seluruh Indonesia kan, memberitahu semangat, jangan umut gitu seperti takut, memberitahukan kepada semua. Ya, memberitahukan. Nah, harus dipertanggungjawabkan. Ya. Dan hari ini juga semua bakal melihat dan bertanggungjawab dari Ibu Ketua Harian selama saya ya tidak baik-baik saja. Tapi jangan salah, saya ngadong anak mesti makan. Saya yakin karena leluhur saya mesti bersama. Kalau leluhur saya dorong, insya Allah
pengkhianat itu hilang. Alhamdulillah. Ini saudara saya, guru silat ada di sini. Umurnya udah lumayan nih, udah 1 abad lebih. Mana berdiri ya? Ini tahu persis perjalanan GMPI. Bagaimana GMPI dilahirkan? Kalau Kang Yudi ada guru kita hadir, Kang Yudi hadir. Oh iya, diwakilkan oleh Pak Tiga. Percaya dia muridnya paling yang disayang. Jadi kalau nyentuh Bu Adija, kejadiannya banyak seperti teman-teman yang lain. Saya jamin itu bukan saya ngomong, lebih baik diberitahu sekarang daripada tidak tahu. Akhirnya menyinggung, baru kerasa, baru. Ini teman-teman yang dulu GMPI banyak yang menyinggung ibu ayahnya. Akibatnya ya tenggelam semua. Itu nyata. Jangankan itu, keluarga saya sendiri juga sama. Saya nggak bilang-bilang di GMPI anak saya itu harus tidak, anak saya salah kan? Apakah saya membenarkan anak saya? Tidak, saya salah kan? Itu artinya bahwa di GMPI tidak ada istilah konsep kedekatan. Kalau salah, salah. Saya bilang, kalau Abah salah, salah. Saya tegur. Sekjen salah, saya tegur. Nggak ada, Pak, sekjen karena badannya besar, takut nggak ada urusan, salah masalah. Saya ini mau di DPP, nggak ada istilahnya kalau teman-teman salah tidak ditegur. Saya tegur. Sekali tegurnya lunak, 2 kali tegurnya lunak, 3 kali ditegur lunak, ya sudah, saya berdoa. Dipersulit, saya dunianya aja lah. Ya, sulit. Kenapa? Kalau kita ke orang tua sudah menganggap hatinya begini, itu di mana-mana juga doa orang tua itu dikabul. Jadi saya minta kepada saudara-saudara, ingat pada orang tua. Orang tua itu tidak hanya sekedar orang tua yang melahirkan. Orang tua didik, guru Anda, guru sekolah Anda, guru ngaji Anda, guru agama Anda, orang tua didik. Orang tua yang dituakan banyak, orang tua yang keilmuan karena ilmunya. Saya menuakan orang tua karena ilmu, sekalipun dia anak kecil, tapi keilmuan saya anggap ini keilmuannya hukum. Mas Heri, saya anggap orang tua, walaupun kalau di dunia pengalaman saya, Mas Heri belum pernah dituduh teroris. Saya pernah dituduh teroris. Saya pernah caranya bagaimana lepas dari lingkaran tuduhan itu. Saya pernah
merasakan, mungkin Mas Heri kalau dituduh teroris kebingungan. Nah artinya saya mengakui keimanannya, tapi kita juga harus mengakui kedalaman seorang pengalaman. Jadi kalau kita lihat orang, jangan lihat karena bajunya. Jangan bajunya mentereng, tidak, tapi sikap, perilaku, tindak tanduk. Saya hormat kali itu saudara saya itu yang dari yang baru pulang Irian, dia ahli di dalam operasi. Bagaimana dia menembuskan, membuat kejut operasi GMP yang sedang. Dulu saya ketemu baru mikiran operasi mampu, karena terus dikejutkan oleh Penny, Ibu Anjija, ya muncul operasi. Alhamdulillah ada operasi, tapi dalam perjalanan operasi kita dihianati oleh Bekasi, Sumedang. Kita uang operasi pernah ini apa diambil, tapi ibu operasi bertanggung jawab. Bayangin kalau tidak ada ibu ketua harian, saya melihat saya tidak mungkin bisa berkumpul dengan teman-teman. Benar. Saya bukan ngomong, ini apa adanya. Saya nggak mungkin ketemu dengan Sulawesi Tenggara yang kemarin pantang di depan itu, depan Pakabinda. Bayangin, saya juga bangga. Waduh, hebat juga Sulawesi Tenggara yang jauh dari ibu kota Jawa Barat, yang jauh untuk melatih diri, dia bisa begitu power GMPI-nya di Sulawesi Tenggara. Itu kembangkan. Saya juga bangga ke Abah juga jadi juga. Ini komandan Tengah Imah, ini tepuk tangan. Ini juga banyak ini organisasi. Ada yang berkumpul di sana, Gibas ya, Pemuda Pancasila. Ini komandan, ini coba kecil gitu, hanya perutnya aja gede. Kita habis banget. Ini kebanggaannya. Abah Jaka ini juga tuh, coba lihat, udah senyum-senyum gitu. Umur udah hampir lebih berapa? Wah, 65 betul. 65. Atau 70. Waduh, mesti semangat. Oh, semangat. Teman-teman malu sama Abang Jaka, apalagi Tom sama Amdo. Amdo 100 lebih mesti itu, mesti sehat, mesti kumpul, mau ikut rekanan, kalah teman-teman. Saya juga di depan ini semangat. Kenapa? Orang tua Kang Yudi semangat, istri saya semangat, guru saya semangat, semua semangat. Lihat Abah datang, masa saya tidak datang, tidak ngomong, walaupun dalam keadaan yang sulit Pak.
ini sulit, tapi saya paksakan. Kenapa? Kalau kita juga punya niat, insya Allah hari ini bisa. Niatkan hari ini untuk bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Siap? Ya. Niatkan hati kita ini punya apa? Keinginan yang baiklah. Jangan diniatkan yang punya pikiran jelek-jelek. Jangan. Tapi yang bagus-bagus. Insya Allah pikiran Anda bersih. Apalagi yang saya perlu katakan, bukti nyata. Ini saya datang GMBI kemarin datang putusan langsung dari Polri itu langsung sampai ditelepon apakah sudah datang hadir oleh Dir Intel. Artinya perhatian, Kapolri juga perhatian, apalagi yang datangnya bayangin nasihat presidenan tadi. Ini lagi, wah kita bangga tidak kita? Ya, dengan kebanggaan ini jangan bangga malah jadi terpuruk, tapi bangga dengan langkah yang lebih baik. Makanya diadakannya rakernas untuk langkah yang lebih baik. Saudara-saudara, saya ini dengan saya di sini sebetulnya tidak perlu panjang lebar, yang penting hasilnya rakernas sukses. Kedua, mengklarifikasi tentang isu-isu yang berkembang tentang Bu Ajija. Sekalipun dia itu istri saya, dia profesional, saya jamin. Dia akan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada hadirin semua di sini. Dan itu harus diterima oleh teman-teman sebagai bukti. Teman-teman juga harus melakukan seperti itu. Bahwa saudara akan diminta pertanggungjawaban. Lebih baik kita dibuka ini daripada diminta pertanggungjawaban di akhirat. Dia di sana nggak bisa balik lagi. Saya pernah mengalami koma 21 hari. Saya pernah bertemu dengan yang begitu. Ya, bagi saya itu pertanyaannya yang sama. Mau balik lagi atau mau di sini? Mau balik lagi bagaimana? Ya balik lagi mengalami kehidupan atau cukup sampai di sini? Coba jawabannya seperti apa? Sama GMBI. Mau di GMBI atau lanjut atau cukup di sini? Karena hari ini harus membuka diri. Nggak boleh abu-abu karena sana. Nggak boleh mentang-mentang karena kayak ini depannya begini, depannya ikut yang lain. Nggak bisa. Sekarang sudah waktunya kita harus bisa membuka diri. Siapa diri kita? Betul diri kita ini keluarga besar GMBI. Betul nggak kita GMBI? Kalau betul nyatakan GMBI, berbuatlah sesuai dengan aturan yang ada di GMBI. Jangan
seperti Haji Syah yang punya niat ke depan duduk di dewan. Lebih mudah ulat nadi kita menyalurkan aspirasi. Mudah-mudahan secara di Purwakarta bisa menangkap aspirasi, bukan memperkaya diri. Kenapa kejadiannya ada di Majalengka? Saya sebutkan aja. Ketua Majalengka itu dulu belum jadi dewan. Begitu jadi dewan, lupa. Yang akhirnya ketua Majalengka saya tunjuk orang yang memang ngikut terus dengan saya. Dia ingin belajar. Dia 1 tahun ikut saya. Alhamdulillah bisa mungkin. Mana saudara kita? Ya sekarang jadi Kalipang. Yang tadi orang ini anggotanya, saya bangga. Dia sudah berbakti ketika anak buahnya mendorong saya kursi roda dari rumah mengangkat guru dari mana ke Majalengka. Bangga. Bakti itu bukan karena duit. Saya tidak butuh duit, tapi bakti itu bagaimana timbul rasa. Melihat ketua umumnya nggak bisa jalan, dipapak oleh teman-teman yang didorong. Aduh, saya mendapatkan kehormatan. Itu namanya bakti. Hari ini Anda datang hari ini karena ini salah satu bakti saudara kepada saya. Kenapa? Karena ingin tetap ada GMB. Nah, karena sini ada laporan yang harus menjadi tahu semua agar dia menjadi clear, tidak menjadi abu-abu. Apa sudah waktunya? Nah sekarang saya cukupkan demikian. Pertanyaannya kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Ngobrolnya lebih ke dalam tentang GMBI hari ini, lebih ke dalam rakernas. Saya harapkan rakernas ini dimulai saja pertanggungjawaban atau sambutan sambutan laporan pertanggungjawaban. Nah, mudah-mudahan dengan laporan pertanggungjawaban ini bisa membuka diri. Coba belajar membuka diri. Ini ada anggota yang baru dari Kalimantan ini. Akan merasa kita bangga. Keluarga besar kita yang baru ini. Wah, benar GW ada laporan pertama. Enggak abal-abal. Enggak. GMB enggak abal-abal. Bela negaranya enggak abal-abal. Dulu mungkin teman-teman mesti ngomong, ini bela negaranya bikin abal-abal. Dibuktikan sebelumnya itu bela negaranya hanya saya saja, tapi demi keluarga besar GMB boleh pakai bela negara. Alhamdulillah bajunya pakai bela negara. Padahal tidak semuanya ikut bela negara. Tapi 2002 ya, kita udah 6 gelombang, 5 gelombang sudah melahirkan bela negara. Mas Sugeng pernah ikut bela negara ya? Siap. Alhamdulillah
udah pada ikut semua bela negara kan? Ya, mayoritas ya, kecuali yang baru, kayak Ya. kita kan baru. Ntar ada lagi, Siap. buka lagi gelombang baru bela negara. Yang sudah jangan ikut nanti. Sudah. Abah Jaka pernah ikut bela negara? Belum. Ikut Bah. Sakit waktu itu. Iya, sakit. Sekarang ikut lalu. Ya. Siapa? Ini apa belum nih, apa ini setengahnya nggak tamat, Bang? Tamat sebenarnya apa di sana? Saya sudah sudah. Ikut. Oh, ikut. Lain. Benar kalau Haji Selat dewannya belum. Sudah, Oh, sudah. Oh, terima kasih. Itu atas prakarsa saya kasih tahu bela negara atas prakarsa Ibu Ketua Harian. Kenapa? Karena kita pada waktu itu boro-boro berpikir semua lagi mengenang masa di Polda. Semua juga mikir Polda. Jadi ibu punya inisiatif segera bela negara. Jadi bela negara yang ada itu ibu pernah mencetuskan. Nah sekarang gelombang yang hari ini ke depan ya, Ya. Baik. tahun depan ya. Tahun depan. Tahun depan saya cetukan, mudah-mudahan saya masih panjang umur. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semua para peserta. Mudah-mudahan sehat selalu.